Bagaimana pekerjaanku jika aku di sana, El? Rumah sakit dan ada aku yang menjaga Alana. Jangan pikirkan. Felix mendesis. Bukan itu, sejujurnya aku tidak lagi memikirkannya. Hanya bagaimana jika Thea menolakku. Dia sudah menolakku dan tidak ingin aku bertanggung jawab. Apa membawanya jauh dari keluarga tidak akan menyiksa batinnya? Gunakan gelar kebesaranmu. Casanova terkenal di abad ini. Jika kamu mencintainya, rayu dia. Luluhkan hatinya hingga ia bergantung kepadamu. Sangat bergantung hingga tidak ada cara lain kecuali harus selalu menurut kepadamu. Dengan catatan ada cinta di hatimu untuknya. Elang menghampiri Felix yang terlihat masih bingung, menepuk bahu Koko. Dokter berusia hampir sama dengannya itu memberikan kekuatan. Elang tahu bahwa sejatinya Felix sangat rapuh, masa lalu yang buruk, takdir yang menuntunnya pada petualangan cinta yang rumit, kemudian bertemu gadis dengan semua perbedaan yang kentara. Aku mendukungmu, Felix. Semua akan baik-baik saja. Akan lebih baik jika Nicholas tidak mengetahui lebih dulu calon menantunya, karena jika ia tahu, dia akan melenyapkanmu lebih dulu. Sial, kau membuatku ikut pusing. Jika gadis itu sudah dewasa, aku hanya menjalani sesuai alur, El. Dan ya, aku rasa aku jatuh cinta pada anak kecil yang pernah kuselamatkan itu. Ada senyum yang terbit di wajah Felix yang saat mengucapkan kalimat itu. Elang meraih tubuh pria yang sudah banyak membantu menyatukan dirinya dengan Alana. Meskipun ia belum mampu membuat hati Alana menjadi miliknya, tetapi El yakin proses menuju hal itu sedang berjalan. Hanya menunggu restu semesta. Jaga diri baik-baik. Jika ada kesulitan, katakan pada ayah. Ibu baru akan pulang seminggu lagi. Jika kamu kehabisan uang, minta ke ayah. Uang kami banyak, tidak akan habis. Felix mencibir sebelum melepaskan pelukan erat Elang pada tubuhnya. Aku berdoa agar basokah milikmu segera berfungsi, bisiknya dengan suara bergetar menahan haru. Jangan khawatir, itu senjata limited edition, tetap ampuh digunakan menembak meskipun tidak pernah digunakan. Memberikan senyuman tulus pada Felix sebelum akhirnya mengantar sang sahabat keluar dari ruang kerjanya. Elang menyuruh Felix meninggalkan mobilnya di kantor. Seorang sopir yang sudah Elang tugaskan segera membukakan pintu mobil untuk dokter itu. Syukurlah jika Dr. Felix menuruti kemauan Anda, Bos. Alex yang berdiri di belakang Elang ikut menatap mobil yang membawa Felix Orlando pergi. Semoga dia bisa menemukan ketenangan dan bisa mendapatkan kemudahan dalam meraih cinta gadis itu. Elang masih berdiri menatap mobil yang membawa Felix sampai benar-benar keluar dari perusahaannya. Dan Anda tidak perlu khawatir lagi. Elang menatap sang asisten yang tersenyum miring ke arahnya. Apa maksudmu, Alex? Berusaha menyimpulkan perkataan asistennya yang hari ini memasang mode permusuhan. Elang menatap pria yang aslinya memiliki selera humor cukup tinggi itu. Anda tidak mungkin bisa berbohong pada saya, Bos. Jika niat Anda agar membawa perdamaian, kenapa tidak menyuruh Tuan Besar bicara pada Meklon? Pria itu tidak akan pernah bisa menentang kemauan ayah Anda. Bahkan ketika tahu Dr. Felix menghamili putrinya. Alex lagi-lagi mengucapkan kalimat yang membuat Elang kembali berpikir. Jangan berbelit-belit. Anda pasti tidak ingin kebersamaan Anda dan Nona Alana terganggu oleh Dr. Felix, bukan? Alex menautkan alisnya, menggerakkan naik turun yang terlihat menyebalkan di mata Elang. Sayangnya kamu benar, aku ingin menikmati momen kebersamaanku tanpa gangguan Felix, tapi sepertinya hal ini juga baik untuknya. Tidak ingin sang asisten kembali memojokkan dirinya. Elang memilih masuk ke dalam kantor kembali. Ia hanya ingin mendapatkan kabar secepatnya mengenai kehebohan pihak rumah sakit ketika mengetahui Putri Meklon menghilang setelah dirawat dengan indikasi GERD seperti permintaan Meklon sendiri. Sementara itu di kediaman Elang, Alana yang duduk di atas kursi roda merasa bosan. Gadis itu mendorong sendiri kursi rodanya ke arah depan menuju teras. Baru pukul 10 pagi, ibu mertuanya sedang pergi entah kemana. Nona mau kemana? Terdengar suara Bimoli memanggil. Wanita itu segera
memegang kursi roda nona mudanya. Aku bosan, Bibi, aku ingin ke taman. Mungkin hal itu bisa mengusir rasa bosanku, lirihnya. Tapi ini sudah hampir siang, sebaiknya nona istirahat. Wanita itu segera membawa kembali Alana masuk ke dalam rumah. Kapan aku akan sembuh, Bibi? Jika begini terus, bagaimana aku nanti merawat baby triplet? Alana mengerang, merasa takut jika kondisinya tidak bisa pulih seperti sedia kala, karena ia mendengar sendiri dari panggilan yang dilakukan oleh ibu mertuanya dengan seorang dokter yang mengatakan bahwa kakinya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sembuh. Jangan mengkhawatirkan hal itu, Nona. Ada Tuan L yang begitu menyayangi Anda dan baby triplet. Saya juga masih sehat jika harus merawat mereka. Tapi Bibi dulu yang merawatku dari bayi. Masa sekarang harus merawat bayiku? Tidak, Bibi. Bibi hanya menemaniku saja nanti. Tidak usah bekerja. Aku juga sudah lama tidak bekerja. Sepertinya masih akan lama. Menarik nafas panjang dan membuangnya pelan. Alana berusaha ikhlas menerima kondisinya. Lagi pula ini semua memang kesalahannya. Jika saja ia mendengarkan penjelasan Felix dan tidak emosi, semua tidak akan terjadi. Tetapi tentunya dia tidak cepat mengetahui rahasia yang disembunyikan dua pria berbeda profesi itu. Nona, ada panggilan dari rumah sakit. Seorang med yang berasal dari rumahnya sendiri datang tergopoh-gopoh. Ada apa? Mereka menghubungi nomor ponsel Anda tetapi tidak aktif. Wanita muda itu menjawab dengan singkat. Apakah Bibi bisa mengambilkan ponselku di kamar? Alana menunjukkan kalimat itu untuk Bibi Molly karena ia hanya mempercayai orang-orang tertentu untuk menjamah area pribadinya di rumah. Tidak membutuhkan waktu bagi wanita parubaya itu kembali menuju ruang depan dengan membawa ponsel Alana. Alana mulai membuka ponselnya. Ada puluhan panggilan tidak terjawab yang dilakukan oleh staf penting rumah sakit. Ada sebuah pesan yang membuat mata Alana membelalak. Tuan Muda Erlangga Danupraja terlibat perkelahian sengit dengan seorang pria yang membuat kericuhan di rumah sakit dengan membawa beberapa bodyguard bersenjata api. Dr. Felicia. Dua pria berbeda generasi saling menodongkan senjata api ke arah kepala masing-masing lawannya. Setelah sempat baku hantam hingga menimbulkan beberapa luka yang ada di wajah pria yang usianya lebih dewasa dari Elang, Nicholas McClone begitu murka saat mendengar dari anak buahnya bahwa seseorang telah menculik putrinya. Seperti sebuah kebetulan, penculikan Thea telah diatur dengan begitu cermat. Hanya berselang 1/4 jam dari kepergian Nicholas untuk kembali ke kantor, kemarahan berbalut perasaan khawatir membuat pria itu murka hingga mengerahkan anak buahnya untuk menghancurkan beberapa ruangan di rumah sakit milik Alana. Hal itulah yang memicu kemarahan Elang, apalagi Nicholas sempat mengarahkan senjata api pada kepala Dr. Lucia yang bertanggung jawab atas kondisi kehamilan Alana. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini? Apakah penculikan putriku terkait dengan kalian? Perlahan, Nicholas menurunkan senjata apinya dan melemparkan begitu saja ke lantai. Pria itu kemudian memegangi kedua sisi kepalanya yang terasa berdenyut. Erlangga tersenyum miring. Nicholas tentu saja tidak akan berani bertindak lebih anarkis setelah mengetahui hubungannya dengan Alana. Sepertinya penculik putrimu benar-benar seseorang yang sangat cerdas. Ia telah mengetahui jadwal kepergianmu dan sempat mematikan seluruh akses kamera CCTV di rumah sakit ini. Elang mengedikkan bahu, berusaha bersikap datar dan tidak peduli. Nyatanya Alexander bertindak sangat cepat. Pria itu memiliki kecerdasan yang membuat Elang takjub di balik sikap tengil yang terkadang ditunjukkan. Aku akan menuntut rumah sakit ini karena memiliki sistem keamanan yang sangat buruk hingga seorang pasien bisa diculik dengan mudah. Nicholas yang sangat frustasi nyatanya tetap memiliki keinginan kuat untuk menuntut rumah sakit ini karena ia sama sekali tidak tahu kemana putri satu-satunya itu dibawa kabur oleh sang penculik. Tidak ada satupun kamera CCTV yang berfungsi, bahkan kamera CCTV di jalan tidak berfungsi. Tuntut saja jika kamu ingin nama baik keluarga McClone hancur. Elang begitu santai saat
mengucapkan kalimat itu, seolah-olah kalimat yang ia ucapkan merupakan senjata pamungkas yang akan membuat seorang Meklon jatuh tidak berdaya. Nama baik apa yang kamu maksud? Jangan membuatku semakin marah. Jangan membuatku semakin marah karena sikap tidak sopanmu itu. Meskipun kamu adalah putra dari rekan bisnisku, bukan berarti aku harus takut denganmu. Kilatan amarah terpancar dari netra berwarna biru yang dimiliki Nicholas sejak upaya penyelamatan yang dilakukan pria yang memiliki nama Elang itu atas penculikan yang ia lakukan terhadap dokter cabul itu membuat Nicholas masih menyisakan sedikit rasa dendam. Sayang sekali kekuasaan Ramapati Danupraja bagai sebuah pagar yang membatasi dirinya untuk membalas dendam. Kenapa harus semarah itu, Tuan Nicholas? Bukankah putri Anda dibawa ke rumah sakit ini karena paksaan dari Anda untuk menggugurkan kandungannya? Elang yang sejak tadi menggunakan kalimat tidak formal, kini menggunakan kalimat formal ketika intensitas kemarahannya sudah turun. Sementara itu, Nicholas membulatkan mata karena Elang mengucapkan kalimat itu dengan tegas dan beberapa orang mendengarnya. Jangan kurang ajar kamu, anak muda. Semua itu bukan urusanmu. Ini adalah masalah keluargaku. Nicholas memekik keras, merasa bahwa harga dirinya sebagai kepala keluarga terhormat di negara ini benar-benar terjun bebas karena perkataan Elang. Juga kenyataan yang terjadi pada putrinya. Ia bersumpah akan melenyapkan pria yang sudah berani membuat nama besar keluarganya hancur. Jangan salah, istriku adalah pemilik rumah sakit ini. Hingga semua hal yang terkait dengan rumah sakit ini menjadi tanggung jawabku. Anda sudah membuat kehancuran di beberapa titik rumah sakit ini, sementara para pekerja dan dokter sudah menangani putri Anda dengan sangat baik. Jika penanganannya sangat baik, tidak mungkin putriku bisa diculik. Dasar bodoh, tidak bisa lagi mengontrol emosinya. Nicholas mengumpat dengan nada berang. Elang hanya terdiam dengan senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia bukan pria kurang ajar yang suka berdebat dengan orang yang selalu dihormati karena usia. Memaksa seorang anak untuk menggugurkan kandungannya juga bukan perilaku yang benar, Tuan Nicholas. Aku bersyukur jika yang menculik putri Anda adalah pria yang sudah membuat dia hamil. Kalimat yang diucapkan putra dari Raja Bisnis Danupraja itu semakin menambah kemarahan juga kekesalan di hati Nicholas. Pria itu mengepalkan kedua tangannya ketika Nicholas hendak melangkahkan kaki menuju ke arah Elang. Dengan kepalan tangannya terdengar suara kursi roda mendekat ke arah mereka. Hentikan kekacauan ini, dasar kalian tidak memiliki malu. Apakah kalian tidak tahu bahwa ini adalah rumah sakit? Suara teriakan keras Alana menggema di seluruh ruangan. Elang segera menghampiri sang istri yang tengah duduk di atas kursi roda dengan bibi Molly yang memegang kedua sisi kursi roda itu. Kenapa harus datang ke sini, sayang? Aku bisa membereskan kekacauan ini, mendesis lirih. Alana menatap tajam ke arah suaminya. Membereskan seperti apa yang kamu maksud? Justru aku melihat keadaan semakin tegang dan berantakan. Kenapa kejadian memalukan seperti ini bisa terjadi di rumah sakitku? Alana menatap sekeliling ruangan. Ia melihat beberapa pintu telah rusak, juga beberapa kaca telah pecah dan berhamburan ke lantai. Gadis itu memegangi kepalanya. Ia tidak bodoh untuk mengenali keadaan. Semua ini karena ulah suaminya yang sudah menyuruh Felix untuk menculik gadis yang dihamili. Nona Alana Kezia Louis, saya benar-benar akan membakar rumah sakit ini jika dalam 1 kali 24 jam Anda tidak segera menemukan penculik putri saya, teriak Nicholas yang dibuat emosi setelah kedatangan pemilik rumah sakit itu. Jangan berteriak pada istriku. Menatap tajam ke arah Nicholas. Tindakan Elang justru membuat Alana makin kesal. Suami rahasianya ini memiliki otak selicin ibu mertuanya. Pengamanan rumah sakit ini telah berjalan lebih dari 6 tahun. Tidak ada satupun pasien yang mengeluh karena pelayanan kami. Jika kemudian hal ini terjadi,
Mungkin ada orang terdekat di keluarga Anda yang sudah memiliki rencana matang untuk melakukan semua ini, atau mungkin ini adalah rencana dari orang yang telah membuat putri Anda hamil. Begitu tenang dan nyaris tanpa emosi, tetapi yakinlah bahwa kalimat gadis muda yang sedang duduk di atas kursi roda itu menyulut amarah Nicholas seketika. Ia tidak menyangka akan berhadapan langsung dengan sosok wanita yang terkenal memiliki sisi kearoganan tingkat tinggi itu. Ternyata ucapan orang-orang di luar sana tidak salah. Nona Alana Kezia Lewis adalah wanita yang begitu sombong dan juga sangat pintar bersilat lidah. Terima kasih atas pujiannya. Aku memang wanita seperti itu. Jadi memang tidak keberatan jika ada orang yang menganggapku seperti itu. Alana menjawab dengan ekspresi datar, seolah kalimat Nicholas merupakan hal sepele yang tidak perlu dihiraukan. Jika wanita ini bukan menantu Danu Praja, Nicholas bersumpah akan membuat wanita angku ini menyesal. Rumah sakitmu harus bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi. Jangan mengancamku atas tindakan aborsi yang akan kulakukan pada putriku sendiri, karena itu kewenanganku sebagai orang tuanya. Nicholas menatap tajam pada wanita yang duduk di atas kursi roda itu. Ia sudah mendengar gosip panas yang menyebutkan bahwa wanita ini sedang hamil karena proses bayi tabung. Luar biasa. Aku tidak tahu tentang aborsi itu. Jadi mata gadis itu menatap ke arah Elang dengan tatapan tajam. Nicholas menggeram kesal, sepertinya berdebat dengan sepasang suami istri yang memiliki aura kuat masing-masing ini tidak akan membantu. Tanpa berpamitan, pria itu pergi begitu saja dari hadapan Elang dan Alana. Karena sepertinya gadis itu juga tidak tahu perihal aborsi itu. Bibi, tolong tinggalkan kami sebentar. Alana menoleh ke arah Bibi Molly yang dibalas wanita itu dengan anggukan hormat. Tidak lama kemudian Bibi Molly berjalan meninggalkan mereka, sementara Elang mulai merasakan firasat yang tidak enak dalam hatinya.